Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar jamaah di rumah? Kembali lagi kita di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di rumah. Mama Dede. Apa kabar, Alhamdulillah baik, Mas Bedu. Apa kabar kakak Nabawi? Ini kemana satu lagi? Lagi sakit dental. Oh, sakit dental, sakit gigi. Oh, bahasa medis dental. Dental PS. Itu rental. Rental. Mas Bedu, Ayan mau cerita. Boleh nggak? Masalah pribadi ya. Karena aku Enggak sih. lagi nggak bisa menampung masalah pribadi seorang wanita. Oh, bahaya. Ada kaitan sama wanita nggak? Kayaknya Mas Bedu mirip kayak teman Ayan yang mau Ayan cerita. Ah, serius? Iya. Di mana letak kemiripannya? Pasti Mas Bedu playboy kan sampai sekarang. Enggak dong. Pak. Sampai nanti. Enggak lah, enggak. Ya kan? Enggak lah, itu kan masa-masa masih muda, masih sendiri. Kalau sekarang mah udah berumah tangga ya harus hilang lah sifat-sifat seperti itu. Hilang di hadapan Yakin? istri. Bilang dia ada istri. Mirip kayak temannya Ayan Emang nih. teman kamu kenapa sih? Dia temannya Ayan tuh kan playboy banget nih, Mas Bedu. Playboy kabel? Enggak. Playboy kabel. Pokoknya playboy dia tuh suka gonta-ganti pacar. Jadi pacarnya tuh sebulan 2 kali ganti, 2 minggu sekali ganti pacar. Ganti pacar mah ganti oli. Ganti oli aja 2 bulan emang 6 bulan sekali. Iya. Nah kemarin itu, bukan kemarin sih, kayak belum lama nih, dia kena apes nih Mas Bedu. Apa sih ya? Pacarnya hamil. Yakin sama dia? Nah, dia mana yang tahu. Nah, terus akhirnya kan dia dipaksa nikahin kan. Terus dia bilang sama En, katanya dia mau tobat, nggak mau kayak gitu-gitu lagi. Nggak taunya abis nikah, baru nikah 2 minggu, cari pacar baru. Astagfirullahaladzim. Itu namanya tomat. Apa tuh? Tomat sambel. Tomat sambel. Tobat. Tomat sambel kumat. enak. Habis tobat kumat. Wah. Tobat sambel, jadi pedesnya hilang, ngelakuin lagi, pengen lagi. Itu namanya tobat sambel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya sambal. Kalau makan tanpa sambal, kalau Wah, nggak enak. kurang nikmat. Kurang nikmat. Ambil nasi pakai sambal. Nasinya habis, ambalnya masih aya keneh. Nah, nasi deh. Iya, bener. Sama apa enggak? Iya sama, mah. Iya kan? Iya. Jadi Orang sambal itu membuat orang nikmat makan. bener. Orang makan nasi pakai sambal, ini makan sambal pakai nasi. Iya. Sambalnya banyak ya nasi. Berarti sambalnya banyak. Iya, nasi habis, ambil lagi nasi lagi. Gitu. Nah, En ini cerita tentang temennya yang Kenapa, En? Jadi temennya En yang kemarin baru nikah itu, Nek, kan datangnya sama nenek ya. Itu kan dia karena istrinya hamil duluan kan nenek ya. Hamidun, Bang, Hamidun. Hamidun. Terus ternyata baru 2 minggu nikah, Nek, dia udah cari pacar baru, Nek. Tobatnya sebentar doang ternyata, Nek. Lenjeh banget tuh. Makanya, Nek, ganteng juga enggak ya, Nek ya? Ya Allah. Jadi istilahnya kata orang mah tobat sambel mah.
Tobat sambal, bilang tobat sekarang tapi balik deui. Begitu sambal kan kalau pedes kan hilang tuh. Kapok tuh. Pedes. Tapi kalau mama beda. Beda Mama kok. doyan sambal tapi tidak pedas. Tuh. Yang penting merah. Karena kalau pedas sakit perut. Iya. Makanya yang penting sambal, makanya kalau tadi tahu, sambal buat mama itu beda. Jangan pedes tapi merah. Tapi merah. Bahagia. Banyakan Berarti Mama tomatnya berarti. Bikin sambalnya pakai obat merah dong. Iya. Tomat tahu, tomat cabe. iya. Emang kemarin Jatuhnya kalau ada. tomat mah itu dong Mas, Tadi saus tomat. kemarin ada yang namanya cabe itu mahal, dipilok cabe. Gila tukang dagang Ya cabe Allah. dipilok, ampun dah. Gila. Cabai hijau kan ya dibikin Soalnya jadi kalau merah. cabai yang putih itu Grafiti. 19.000 sekilo, kalau yang dipilok 45.000. Oh iya benar. Pasar Cabai induk merah lagi mahal sih 100.000. nih bener nek. Bukan tukang dagang cabe. Sebenarnya kita mau ngomongin sambalnya apa tobatnya? Tobatnya. Maunya yang mana? Tobat sambal. Oke. Oke. Sok. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Tobat. Tobat sambal. Tobat Nek. Sambal. sambel. Tobat sambel. Sambal. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat? Ngacung. Semua orang pernah. Tapi yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, begitu berbuat salah langsung bertaubat. La kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau ini dengan istighfar, dosa kecil lama-kelamaan besar kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Artinya, karena kita diciptakan oleh Allah manusia biasa berbuat salah dan dosa, kalau kita beristighfar, mohon ampun dengan taubat apalagi taubat nasuha, dosa kita diampuni oleh Allah. Permasalahan yang judul kita sekarang. Artinya yang namanya taubat sambal, dosa, maksiat, taubat diampuni. Dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Karena kata Bedu kalau makan sambal tiap hari begitu. Iya Bang. Kapok kayaknya. Uhin. Sambalnya mana? Sambalnya mana? Udah tahu kemarin kepedesan. Besar, iya bener. Jadi dicari-cari taubat sambal. itu, iya. Tiap hari bikin dosa, tiap hari taubat. Ini gambaran daripada taubat sambal. Kita semua sudah tahu. Bagaimana sih? Apakah Allah akan mengampuni dosa orang yang bersangkutan? Kita lihat hadis Rasul. Beliau mengatakan Allah membuka pintu maafnya, ampunannya di malam hari bagi orang yang berdosa di siang hari. Allah membuka pintu ampunannya di siang hari bagi orang yang berdosa di malam hari. Kecuali orang mujahirin. Jahir itu orang yang bercerita tentang dosa yang dia lakukan. Nah, jadi kemudian hadis Nabi yang lain mengatakan, ketika ada orang telah membunuh seseorang, 99 orang, dia datang kepada seorang alim. Wahai Pak Kiai, barangkali begitu kalau kita mah. Barangkali kalau sekarang. Iya. Saya banyak dosa saya sampai saya membunuh orang 99 orang. Apakah kalau saya bertaubat kepada Allah diterima taubat saya? Kiai tadi bilang tidak. Dia kesel, pak, 100. Pas cepet dia digedeng pintu sekalian. Jadi 100. Jalan lagi. Ketemu seorang alim yang lain. Ya Allah, saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertaubat sama Allah diampuni dosa saya? Orang alim yang kedua ini lebih adil, lebih bijaksana. Apa kata dia? Siapa yang bisa menghalangi taubatnya Allah? Asal kamu taubat dari hati yang paling dalam, pasti Allah mengampuni dosa kamu. Orang tadi yang udah ngebunuh 100 orang nanya, caranya bagaimana? Lu pergi ke kampung Anono. Di situ ada kalau kita mah ada kiai yang hebat yang mumpuni, belajar sama dia cari ilmunya tentang taubat dan nasuha. Belajar sama dia gih, saya doakan. Biar kamu diterima sampai ke sana, nih orang jalan menuju ke tempat belajar. Menuju ke kampung ilmu, mau belajar, bertaubat. Di tengah jalan dia meninggal. Kita semua tahu nih cerita ini kan. Begitu dia meninggal, berebut antara malaikat rahmat dengan malaikat yang akan mengajab dia. Akhirnya diukur deketan kemana, ternyata deketan ke kampung taubat. Maka terima taubatnya. Itu yang membunuh sekian banyak. Makanya jangan berkecil hati.
Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah mengampuni dosa seorang hamba sebelum gorgoroh. Gorgoroh itu adalah napas yang terakhir. Sakaratul maut. Artinya Rasul mengajarkan, menyampaikan dengan hadis ini, siapapun kita dosa banyak sebelum napas ada di tenggorokan. Kalau kita bertaubat, insya Allah diampuni, diterima taubat kita, insya Allah, amin, amin. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Tobat sambal. Sambel. Eh. Nek kan Jadi- oh ya, Nenek dulu. Kenapa? Gini, kalau ini nggak semua orang sih, kayak mungkin kebanyakan yang kenal ya beberapa orang. Kalau kita bulan Ramadan nih, gitu. Tadi kan pas break kita sempat ngomongin ya, sekitar 99 hari lagi sudah mau masuk bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan, tobat banget nih Nek, sholatnya rajin, sholat sunnahnya Semua ibadah dijalanin ibadahnya lah, wajib bagus, sunnah jalanin. dijalanin. Tapi setelah Idul Fitri nih, seminggu kemudian begitu lagi. Apakah termasuk tobat sambal Nek? Artinya dia kelakuannya kayak buah bermusim. Oh, musim rambutan, iya, berbuah. musim melon, Berbuah. musim timun suri. Berbuah. Nah, artinya kalau yang taubatnya kata EN bulan Ramadan doang, itu temennya timun suri. Oh, adanya pas puasa doang. Iya, bulan lain ada nggak? Nggak Kagak ada. Nggak ada, bener Iya. Pak. Jadi salah. Iya. Yang namanya taubat setiap saat dan kesempatan, bukan bulan Ramadan. Bilang ya sama teman EN, itu kata nenek, itu taubat timun suri. Adanya bulan Ramadan doang, salah. Tobat timun suri, tobat Memang melewah ya. yang namanya bulan Ramadan. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, dosanya diampuni. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, dosanya diampuni. Maksudnya habis bulan Ramadan bukan berarti dadah Ramadan. Perbaiki ibadah, tingkatkan sedekah, itu loh maksudnya. Jadi jangan menjadi buah timun suri. Yang tobatnya Bulan pada Ramadan saat doang. bulan Ramadan aja. Nah kalau tobat kan berdosa, tobat. Nah kalau dosanya pada hal yang sama itu lagi mah. Rasul bersabda, orang yang beriman tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya kalau kita tahu itu dosa jangan diulangin lagi. BOD, oh dong, Iya, benar. udah tahu kejeblos balik lagi, ya kan? Bahkan Imam Nawawi mengatakan, kalau ada orang berbuat dosa, taubat diterima, sampai ratusan kali, ribuan kali, itu pasti kalau taubat dengan taubatan nasuha diterima oleh Allah. Bahkan orang berbuat syirik sekalipun, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain syirik. Namun walaupun seorang musyrik dia syirik kepada Allah, kalau taubatan nasuha langsung mentauhidkan diri ibadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu diterima. Cuman walaupun dosa taubat diterima, Imam Nabi tadi bilang sampai ratusan kali, ribuan kali diterima, tapi kita berpikir belum tentu mendapatkan hidayah untuk taubat. Berikutnya. Ada orang yang betah dengan taubat, udah bergelimang dosa. Udah tanggung kecebur, basah sekalian, kapan lu keringnya? Bener nggak? Benar. Orang yang taubat, orang yang sekarang nyebur, tahu basah, pengen kering, naik ke darat, kemudian berjemur. Ini yang benar. Kalau yang udah kecemplung tadi, tanggung dosa, tanggung basah, nyebur sekalian. Kapan taubatnya? Kapan tubuhnya kering? Bergelimang dengan dosa. Kita lihat, ada orang yang seumur hidupnya melakukan perbuatan kebaikan, sehingga jatah dia surga. Namun di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan orang neraka. Ya. Di akhir kehidupan. Ada orang yang melakukan perbuatan neraka, dosa, maksiat dikerjain terus. Ternyata dia mendekat kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertaubat, dapat hidayah, dia melakukan perbuatan surga. Maka dia husnul khotimah.
Makanya kita kalau berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang baik mana? Dari awal kehidupan sampai datang kematian, baik. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Makanya lingkungan sangat dominan berikan warna kepada kita. Bacaan Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin. At-Taubah 119. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar, yang baik. Ini insya Allah. Kru RMD atas bawah panel semuanya. Insya Allah orang-orang baik. Orang-orang soleh, kita bergaul dengan mereka, terkontaminasi dengan kesolehan mereka, sehingga kita semua insya Allah jadi orang soleh, mati husnul khatimah. Amin. Nah, Nek, gimana kalau sama beberapa public figure gitu ya, Nek, misalnya mereka ketika habis umroh pakai jilbab gitu, tapi kemudian karena ini ada kontrak nih, pekerjaan nih, jadi saya harus lepas dulu segala macam. Karena alasannya karena kontrak kerjaan. Artinya kan dia tobatnya kayak ya udah sebentar, kemarin kan sudah berdoa, sudah tobat, kemudian lepas lagi begitu nih. Apakah itu termasuk juga tobat sambal nih? Itu ada edan eling anggot-anggotan. Lagi umroh kayak bener, ya Allah ampun dosa saya, ya Allah ampun dosa saya. Begitu pulang main sinetron dengan laki orang, berpelukan, cipika-cipiki, bobo diranjang sama laki orang, haram hukumnya. Mereka bukan taubat tapi kelakuan dosa dan maksiat mereka lakukan. Walaupun Anda bilang nyari duit ada yang halal kok. Kenyataan. Jangan Anda bilang begini, karena mah pernah lihat ada wawancara di TV. Kan Anda baru umroh kemarin, rapat banget. Bagaimana kok Anda sekarang buka-bukaan? Jawaban dia, kalau umroh mah urusan saya dengan Allah. Main sinetron mah urusan saya dengan dunia. Ini rezeki saya. Itu salah. Kita hidup dihamparkan rezeki oleh Allah. Tapi Allah mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal yang thayyib secara hukum, halal thayyib cara memperolehnya, thayyib hasilnya, itu yang dikehendaki oleh Allah. Linnas buat manusia. Buktinya kata Allah ya ayuhan nas. Artinya kalau itu yang mereka katakan kata EN, mereka belum beriman. Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makan rezeki aku himpahkan kepada kalian. Rezeki yang baik-baik, bersyukur kepada Allah. Jangan kalian ketika beribadah mensekutukan aku. Artinya kalau tadi dalam Al-Baqarah 168, ya ayuhanas manusia yang diperintahkan halalan thayyibah. Tapi kalau sudah beriman, halal thayyibahnya hilang. Karena orang beriman nggak bakal ngambil yang haram. Artinya punten, yang tanyakan itu manusia tidak beriman. Bedanya tobat sama hijrah itu apa sih, Mah? Hijrah itu artinya 3. Yang pertama, hijrah itu merubah perbuatan. Yang kedua, merubah pergaulan. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu arti hijrah. Yang namanya taubat, kita melakukan salah, melakukan dosa, bertaubat kepada Allah dengan dosa yang telah kita lakukan. Coba lihat dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kamu mengerjakan dosa fahisah itu dosa. Selain kita ada orang lain. Punten, misalnya orang pacaran. Orang berbuat zina, kan nggak sendirian. Berdua. Audolamu anfusahum, atau dolim dengan dirinya. Audolamu anfusahum itu orang dosa tapi nggak ngajak orang. Mabok, teler, narkoba, putau, nyimeng, naon deui. Karena itulah. Iya. Tahu ngeboat. Boatnya naon tuh? Obat-obatan. Oh, ngobat, ngelem. Kan suka nonton TV ada ngelem. Iya nih. Nah gitu, katanya. Oh iya, di kaleng lemnya mah dihirup. Kalau mama buat ngelem buku yang pantatnya udah jebol pakai lem. Ya begitu. Zakarullah, ingat sama Allah, bertaubat kepada Allah. Mama yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kepada Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Artinya kalau sudah tahu itu salah dan dosa, tidak diulang kembali. Begitu caranya.
kelapa muda. Balik baik. Enak kalau kita dikasih kelapa muda. Aduh, seger mah. Apalagi bulan puasa tuh mah. Waduh. Masih lama 99 lagi. hari lagi. 99 hari lagi mah ya. Masya Allah nggak terasa. Oke. Yuk. Ya, Nek. Setelah ini kita Nenek akan jawab pertanyaan dari jemaah ya, baik Oh. dari Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini tetap di rumah. Mama, Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama. Dede. Ada Ed yang Ada nanya di Instagram. Siapa yang pertanyaan nanya, nih. No, Nah, stop, dari Ada angkanya di nggak? Instagram. Ada angkanya nggak? Enggak. Kali ini nggak ada. Dari Yadi Kusna. Jadi Kusna. Kenapa? Assalamualaikum Mama Dede. Salam jadi Kusna. Galau nih Mah. Ada apa ya Kak? Mah mau tanya, kalau ada hak orang lain yang terpakai oleh kita sudah lama, kira-kira 5 tahun yang lalu, dan kita sudah taubat nasuha, tapi orangnya nggak tahu di mana. Apakah untuk membayarnya bisa kita salurkan ke masjid atau fakir miskin yang membutuhkan, Mah? Anda silakan lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu. Mudah-mudahan, tidak pasti. Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke surganya Allah yang mengalir sungai-sungai. Kenapa mudah-mudahan? Kenapa tuh, Pak? Ada orang taubat yang diterima, yang tidak diterima. oh. Kembali kepada hati dia. Makanya para ulama mengatakan syaratnya ada 3. 1, menyadari yang saya kerjakan salah. 2, minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang 3, janji sama Allah bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah kalau dosanya sama Allah. Koma. Kalau dosa dengan sesama manusia tambah 2. 1, kembalikan hak orang kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Berani nggak? Nah, tuh. Ini orang udah 5 tahun, ada hak orang terambil, udah taubat sama Allah, apa diterima? Anda cari maksimal temennya, saudaranya dan seterusnya. Kalau nggak ketemu, Anda sedekah ke masjid, tapi harus ingat harganya berapa sekarang. Kalau dulu 5 tahun yang lalu misalnya Anda punya utang itu 500.000, harga emas 1 gram. Sekarang 1 juta misalnya ya, yang namanya LM itu. Maka Anda bayarnya sekarang dengan harga sekarang. Niatkan sedekah pemilik harta ini. Dengan resiko ketika ketemu orang Anda tetap kembalikan dan sedekah itu pahalanya tidak akan hilang. Oke, jadi meskipun tiba-tiba udah sedekahin Betul. sama itu, ketemu sama orangnya. Ya, tetap bayar sama dikembalikan dia. ya. Itu sedekah Anda. Jangan berkecil hati. Rezeki ditanggung oleh Allah. Oke. Jangan berhitungan. Allah aja nggak berhitungan sama kita kok. Betul. Kita akan melihat pertanyaan dari virtual ya, Mah, dari jamaah. Ada di video. Assalamualaikum Mama Dede, galau nih Mah. Perkenalkan, aku Eha dan aku punya pertanyaan nih Mah. Jadi aku punya teman, dia LGBT dan aku sebagai teman udah pernah ngasih tauin kalau itu nggak baik dan akhirnya dia taubat. Tapi akhir-akhir ini dia kembali lagi menjadi LGBT. Nah, menurut Mama, aku sebagai teman harus bagaimana nih? Terus apakah aku tetap harus bisa berteman sama dia? Terima kasih Mah. Oke. Rasul bersabda, yang namanya kita dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. Cari teman siapapun boleh, tapi cari sahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kita dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa saya bersahabat. Saya punya teman, ya begitu dah kata dia. LGBT, Masya Allah. Udah dia nasihatin, dia benar. Balik lagi, apa saya harus berteman? Anda silakan nasihati, jangan putus. Yang paling pokok, cabut dari lingkungannya. Ini yang paling kuat. Tidak sedikit, banyak orang yang surat juga ke saya. Dia tarik dari lingkungannya, pindah ke tempat yang lain. Gitu. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seseorang.
Karena saya pernah ada juga yang surat ke saya, dia berusaha pindah ke tempat lain, ternyata karena dirinya sudah ketagihan sekian tahun diperlakukan oleh begitu sama temennya, dia yang ketagihan. Itulah kenapa suka dengan bilang gini, nular, bukan nular, bukan nular. Dia dimesrain, merasa nikmat, artinya ke bawah setan semuanya, dia ketagihan. Itu yang terjadi. Ini yang cerita tuh teman-teman yang pada curhat ke mama seperti itu. Makanya harusnya bagaimana? Cabut dirinya. Pindah ke lingkungan yang lain, lingkungan yang sangat islami. Boleh jadi di taklim, boleh jadi di pesantren, atau lingkungan mana yang menjauhkan dirinya, lingkungan-lingkungan yang seperti tadi. Karena itu kalau sudah masuk ke situ, sulit. Makanya Anda berteman sama dia, tapi jangan bersahabat, nasihat itu salah, tarik dia ke lingkungan yang baik, pindahkan, itulah. Kalau misalnya gini nih, udah dinasehatin berkali-kali, tapi masih tetap begitu juga. Mundur. Boleh mundur ya, Nek? Mundur, karena kita jadi ikut ke bawah dosa. Bahaya kan, katanya kalau kita bergaul dengan orang yang seperti itu, kita bisa ikut dalam waktu 40 hari, kalau terus-menerus bisa ketularan. Karena begini Bedu, bukan soal ketularan tadi, lingkungan itu auranya beda. Oh, Membentuk kita. Kita bersahabat, harusnya kita yang merubah sahabat kita, biar benar kayak kita. Yang salah mana? Orang yang merubah sikap perilaku kita, jadi kita ke bawah alur. Iya. Gitu. Kalau tadi misalkan cowok ngomong biasa aja, sekarang udah beda gitu ngomongnya. Aku sama cewek juga nggak begitu ya. Cowok, hai, apa kabar? Hei, apa kabar? Beda sekarang ya. Itu Gue mah walaupun nenek-nenek kagak gitu, cewek dan perasaan enggak. Ini mah nenek-nenek perkasa. gara pergaulan ya, Maya. Jadi Lepai. Lepai deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan. Awas nanti ketagihan. Ketagihan, gini. Yang ketagihan lah bukan yang ngomong begitu. Nggak usah cerita deh kepanjangan ini episode kita. Iya. Beda Nek, pembahasan ya, Maya. Nanti iya, kita bahas yang ada lain. pertanyaan lagi aja, Nek. Jawab pertanyaan lagi aja ya. Ini dari Shiva Anime Lovers. Ya. Suka film kartun tuh, Mah. Oh iya, Lovers. Anime Lovers. Assalamualaikum Anime apa, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siva. Galau nih, Mah. Ada apa Siva? Mah, saya punya saudara jauh dari ayah yang senang berjudi. Bahkan sampai jatuh miskin dan keluarganya terlantar. Ya. Karena kasihan dan rasa persaudaraan, kami keluarga besar membantu dia dan keluarganya dengan syarat dia harus tobat dan tidak berjudi lagi. Dan dia harus pindah rumah dan pindah kota untuk menjauhi teman-teman lama yang merusaknya. Dan dia setuju nih, Mah. Setelah setahun berlalu, ternyata yang berubah cuma beberapa bulannya aja. Dia kembali berjudi lagi. Dan akhirnya keluarganya terlantar kembali. Terus, Mah. Walau bagaimanapun memang judi ini lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Walaupun kata Allah dikatakan dalam Al-Quran manfaatnya ada. Tapi mudaratnya lebih banyak. Maka benar Anda keluarga dibantu nih keluarganya. Sekarang tarik nih keluarganya. Keluarga daripada saudara Anda ini. Karena walau bagaimanapun sebagai lelaki tanggung jawab dia buat keluarganya. Tarik. Atau kalau mungkin kasih modal nih anak bininya. Biar dia bisa berusaha. Sadarkan saudara Anda bahwa itu perbuatan dosa dan maksiat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya udah dipindahkan ke lokasi lain, ke kota yang lain dia kembali. Sekarang kan bisa teleponan. Ya. Makanya bimbing, pegang nih. Bawa ke masjid, bawa ke musola, bawa ke taklim-taklim. Tonton acara kita tiap hari. Banyak murotal Al-Quran dibacakan. Minta seluruh anggota keluarga biar dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah. Istrinya bilangin, tiap masak, minum, bikin makanan, niatkan, ya Allah mudah-mudahan suami saya terbuka hatinya, dapat hidayah darimu ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah maha mendengar doa kita, Allah mengabulkan doa kita. Karena tidak sedikit yang begitu bedu, suaminya udah pika sebelum kayak apa. Udah bingung nasihatin nggak dengar, keluarga udah ngomong. Kata dia, udah kalau masak, kalau bikin minuman, nyiapkan buat suami. Ya Allah, mudah-mudahan dibuka hatinya dengan makanan ini, dengan minuman ini. Dengan pakaian, alhamdulillah Allah buka hatinya. Tidak mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tadi bilang juga sama saudara-saudaranya, kalau udah dipisahin sama teman-teman yang mempengaruhi dia main judi, jangan dikasih gadget. Ntar judi online lagi. Bener. Dia sekarang ada. Iya, Mah. Jadi dipegang ini saudaranya, dibimbing, diarahkan. Kalau perlu punten,
ada saudara yang lain bawa kerja di tempat dia biar terasuh, biar terbimbing kemanapun pergi tetap dijagain karena keluarga adalah diri kita. Diri kita, betul. Karena harta yang paling berharga adalah Keluarga. awas janji lagi itu ya. Awas Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kembali lagi kita bersama kami di Rumah Mama Dede. Ngelamun En ngelamun, Kelihatan. lu ada bedu. Maklum, pulang ke Ciamisnya kelamaan. Iya, emang di Ciamis apa sih kamu kesibukannya, En? Ngoret. Oh. Orang kali kita mah. Ngarit rumput. Enggak, bukan hari rumput, enggak. Tanam Paling padi. ke Empang. Oh, Tuh, ngasih lebih seru Mas Bedu. nungguin heller. Demi. Telur padi. Iya. Oke, En ada Masih lagi? ada satu penanya lagi nih, Nek. Oh. Dari Alvarialdo 4. Oh. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Alparialdo 4. Mau tanya, Mah. Naon? Dulu 2 tahun yang lalu, saya orangnya agresif. Suka cari-cari dan dekat sama cewek atau bisa dibilang mencari pacar. Alhamdulillah saya sekarang tidak melakukan hal itu. Namun terkadang saya masih ingat akan momen-momen tersebut, Mah. Padahal saya sudah berusaha melupakan semuanya. Gimana tuh, Mah? Kalau soal inget mah wajar. Allah ciptakan memori otak kecil, semua yang pernah kita alami nempel di sini. Kalau pengen maju, song-song masa depan, tuh mata kita ngadep ke depan, Ya, nggak kayak ayam. Maksudnya apa? Yang lalu sudahlah berlalu, jadikan pelajaran. Mama sering sekali bilang kayak kita setir mobil, kalau kita mau nyalip, lihat ke atas, artinya memori kita. Tapi kalau lihat ke atas mulu, kapan kita nyalipnya? Makanya sekali-kali lihat, baik apa buruk pelajaran seperti ini, silahkan. Kalau ingat, wajar karena kita tidak amnesia. Dan ini akan berkurang frekuensi muncul di otak kita dengan berjalannya waktu, dengan mengerjakan yang lain. Kalau kapan-kapan gak usah jauh, mama aja nenek-nenek. Masih terlintas sesuatu yang terjadi dulu. Tapi kan gak selalu. Iya, iya. Itu pelajaran buat kita. Yang baik ambil hikmahnya, yang buruk jangan diambil. Gitu. Iya, kadang-kadang tuh kenapa kita bisa ingat sesuatu karena kita menyimpan Normal. di tempat yang spesial, Mah. Betul, di sini. Di belakang. Karena jadi ingat kapan, coba kalau kita ingat, ayo kamu terakhir hari Senin pakai baju apa? Pasti lupa kan? Tapi Allah itu maha adil. Seragam, iya. Tidak semua yang kita alami melekat di sini. Kalau seandainya semua melekat yang kita alami selama 70 tahun, meledak pala gue. Ya Allah. Memorinya Panas ya, keluar asap. Ingatan. Itulah semua. maha adilnya Iya, iya. Allah. Hanya yang spesial-spesial aja yang diingat. Betul. Itu Benar. Ya. sengaja oleh Allah. Sengaja. Oke. Ya, silakan En, kita Ya. berdoa yuk. Iya. Udah habis pertanyaan En? Udah, Nek, Oke. cuma satu tadi. Sisa Ya. satu pertanyaan dari jamaah. Sekarang kita berdoa ya, Nek ya. Ya. Semoga kita dosa-dosanya diampuni sama Allah. Amin, amin, amin. Setelah taubat, jangan dilakukan lagi. Jangan jadi taubat sambal ya. Ya, tobat, bilangnya nggak mau lakuin lagi. Itu tomat. Habis Tomat. tobat langsung kumat. Mati ya. Nah, ini mudah-mudahan kita istiqomah dalam bertobat kepada Allah, terus-terusan melakukan memohon ampun pada Allah agar kita juga tidak terjerumus lagi kepada dosa yang sama ya, Mah. Jadi Oh. jangan Orang melakukan- beriman tidak akan jatuh ke lubang lubang yang yang sama sama. untuk kedua kalinya. Nah, Ya, dan ingat bahwa rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada azabnya. Jadi jangan putus asa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa. Yuk. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman yang ada insya Allah kami sadar kami manusia tidak ada satupun yang tidak punya dosa. Tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat maksiat. Kami sadar berapa banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan. Namun kami pun sadar
bahwa Engkau membuka pintu taubat seluas-luasnya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Tanamkan dalam diri kami bahwa semua yang kami kerjakan, kami ucapkan, kami lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Hunjamkan ke dalam dada kami pengawasan dari-Mu ya Allah. Hunjamkan ke dalam dada kami bahwa Engkau maha melihat, maha mendengar apapun yang kami lakukan. Hunjamkan dalam dada kami bahwa apapun yang kami lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena itu sadarkan kami agar kami banyak bertaubat kepadamu ya Allah atas dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Jauhkan kami dari taubat sambal ya Allah, yang pasti Engkau tidak suka dan Engkau membencinya ya Allah. Walaupun kami sangat sadar dan tahu Engkau maha pengampun, innallaha ghafurur rahim, namun kami pun bermohon kepadamu ya Allah, berikan hidayah kepada kami agar kami setiap saat berbuat taubat, taubatan nasuha yang akan membawa kami kepada kehidupan selamat dunia dan akhirat. Karena Engkaulah yang akan memberikan hati kami, hati yang bersih dari dosa yang pernah kami lakukan. Kami mohon kepadamu ya Allah bimbingan darimu, petunjuk darimu, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Terima kasih. Mas Bro. Untuk oleh-oleh dari Ciamisnya juga makasih ya. Ranginang sama papai. Ranginang. Ada Pak Wi, terima kasih ya. Musiknya. Terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.